Apa hukuman bagi seorang kiai yang melakukan perbuatan asusila kepada santri-santrinya padahal mereka taat agama? Dia bukan taat agama ni. Ini penunggang agama. Dan ini adalah syaitan yang berwujud manusia. Syaitan berwujud manusia ada. Dia derhaka kepada Allah, dan itu lebih teruk lagi, dia gunakan agama sebagai topeng padahal dia hanya penunggang agama. Dua dosa dia. Kalau orang maksiat, jelas satu maksiat. Ini maksiat guna background agama. Dan kemudian kalau orang seperti ini, apa hukumannya? Kalau dia dah menikah dan dia dah menzinai orang, maka apa dibuat? Rejam sampai mati. Dan jika disabitkan kesalahan, si fulan sabitkan kesalahan, maka direjam sampai mati. Dan itu menjadi pengajaran bagi orang lain. Kerana kes-kes seperti ini dah banyak jemaah. Kalau dibiarkan, nanti akan mula memaharajalela dengan yang lain. Dan satu lagi, dan ini kerana dibiarkannya bersentuhan lelaki dengan perempuan yang bukan mahram, kononnya dengan tok guru, sama-sama haram. La yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairul lahu min ayyamasa imra'atan la tahillu lah. Andaikan salah seorang kepalanya dicucuk dengan jarum terbuat daripada besi, itu lagi baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Namun segelintir tuan guru tak macam tu. Alahkan dengan tuan guru. Jemaahnya pun stupid. Bini dia boleh pula ciuman tangan dengan tok guru. Bukan dengan tok guru, pipi bini dia pun dicium oleh tuan guru dia. Ujung-ujungnya bibir bini dia dicium tuan guru. Dia biasa je. Dia merasa dapat barakah. Ini namanya lelaki dayuth yang saya sebut tadi. Lelaki yang Allah haramkan surga, ini lelaki dayuth. Dibiarkannya anak dara dia. Ujung-ujungnya lepas ada kes seperti ini baru menyesal. Dan hukumannya kena berat. Dan beratnya macam mana? Kalau dalam Islam kena direjam. Rejam sampai mati. Dan untuk pengajaran orang lain supaya orang tak berani nak buat. Ini sebenarnya banyak lagi belum viral. Ada yang dari tahun 2020, ada yang dari 2023. Maknanya dah 3 tahun 5 tahun sebab belum viral. Ni kalau terbongkar satu-satu habis semuanya. Baru nampak. Okey. Wa'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga kita daripada perkara keji seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Kenapa sering terjadi pencabulan? Itu tidak mengindahkan syariat Islam. Dalam syariat Islam dianjurkan laki-laki perempuan dipisah, tapi ternyata laki-laki perempuan dicampur. Bahkan guru laki-laki bisa mudah masuk ke komplek perempuan. Dan yang namanya laki-laki normal itu siapapun orangnya, mau ustadzkah, mau dosenkah, mau petanikah, itu kalau yang namanya laki-laki normal itu punya hawa nafsu. Dan itu harus dikendalikan. Salah satunya bagaimana? Salah satunya usahakan kalau misalnya pengurus mau sambang ke sana harus ada yang nemani. Harus ada yang nemani. Tidak boleh laki-laki sendiri. Harus ada yang nemani istrinya misalnya. Itu aman. Atau lebih baik lagi perempuan yang ngurus perempuan, laki-laki yang ngurus laki-laki. Dipisah antara laki-laki dan perempuan. Jangan sampai kiai malah menjadi pakar makan tanaman. Orang tuanya menitipkan anaknya ke pesantren agar menjadi orang baik, malah dirusak oleh pesantren. Naudzubillahi min dzalik. Artinya adab-adab dalam pergaulan itu perlu ditanamkan. Bagaimana adab untuk menundukkan pandangan, batas antara laki-laki dan perempuan. Pengurus ustadz laki-laki sebaiknya tidak masuk ke komplek perempuan. Demikian pula anak perempuan tidak masuk ke komplek laki-laki. Itu penting untuk memperhatikan hal tersebut. Karena kendornya dalam menjalankan aturan syariat, sehingga kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun harus diakui ya, bahwa hal yang semacam itu tetap harus diperbaiki, tidak boleh dijadikan sebagai satu pembenaran. Dan kita juga tidak perlu menyalahkan, oh pasti dari ormas A, pasti dari ormas B. Hal yang semacam ini bisa terjadi pada siapapun. Jadi hal yang semacam ini bisa terjadi pada siapapun, bukan hanya ormas A atau ormas B. Karena biasanya di sosial media ketika ada berita begini, orang-orang langsung nebak, oh pasti ormas A. Hendaknya kita tidak perlu saling tuduh, tetapi di sini sebagai bagian dari evaluasi sistem pesantren agar ramah terhadap anak, tapi juga ada batas-batas yang perlu diperhatikan antara guru dengan murid atau guru dengan anak. Yang kedua juga hendaknya pesantren menanamkan doktrin yang benar tentang kedudukan guru ngaji. Kadang-kadang terjadi pencabulan karena doktrinnya tidak benar tentang guru ngaji. Guru ngaji itu berkah, tangannya berkah, lalu diisi-isi biar berkah. Lah ini malah ya modus ini. Jadi tanamkan keyakinan yang benar, bukan tanamkan keyakinan yang keliru. Karena semua manusia itu tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan, berpotensi berbuat salah. Maka semua potensi yang memungkinkan berbuat salah itu perlu disumbat, atau namanya saddud dzari'ah. Andai semua sudah disumbat kemudian masih terjadi, yaitu khilaf. Harus bertaubat. Dan semua manusia berpotensi khilaf. Tapi kalau kita usahakan untuk tidak khilaf. Kalau ternyata terjatuh khilaf, maka wajib taubat. Kalau melanggar hukum, maka juga harus mempertanggungjawabkan secara hukum.